Oke, selamat siang. Kembali dengan saya. Di sini saya akan membuat suatu tutorial yang dimana tutorial ini akan membuat suatu jadwal kuliah gitu ya, menggunakan suatu list secara implisit. Oke, sebaiknya jika Anda ingin membuat suatu program J2ME, Anda sudah menyediakan namanya JDK, JRE, SDK gitu ya. Itu Anda dapat membuat suatu program J2ME itu sendiri. Oke, ya. Pertama kita buat suatu project gitu ya, suatu project baru di mana project itu akan berisi suatu project Java berbasis J2ME ya, yang isinya nanti ada main classnya gitu atau main filenya gitu. Oke, pertama kita buat suatu objek tuh. Oke, ini dia itu objek baru. Di dalamnya jatuh ada folder Java.me, di dalamnya juga ada project mobile application gitu. Oke, kita next saja. Oke, seperti ini. Ini namanya bisa Anda buat terserah. Misalnya kita buat project mobile seperti itu. Oke. Yang ini gunanya adalah memberikan suatu main class gitu ya, atau kelas utama dalam package kita gitu. Kita nggak usah buat, nanti kita buat secara manual lagi. Kita next kan saja. Oke, di sini ada device profile-nya. Ini kita pilih aja versi yang 2.0. Oke. Sini kita pilih device-nya, terserah Anda mau apa gitu. Saya menggunakan emulator platformnya Sun Java Wireless Toolkits. Ini dia versinya begitu. Oke. Ini yang saya bilang tadi, Anda butuh ini. Sun Java Wireless Toolkit ini untuk membuat device gitu. Anda bisa lihat outputnya. Oke. Kita next saja. Oke, finish. Oke, kita tunggu sebentar. Loading. Oke. Kita tunggu. Jadi Java 2ME ini gitu. Ini sebuah aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Java. Di dalamnya kita membuat suatu program gitu ya kan, yang mana akhirnya nanti ekstensinya berbentuk .jar atau .jat gitu ya, yang mana jarnya ini dapat kita pindahkan ke aplikasi mobile kita gitu. Oke, kita buka ini di aplikasinya atau ini projectnya gitu, project mobilenya. Oke, kita buat di sini suatu new file berbentuk midlet gitu. Oke, ini dia file utamanya. Namanya di sini bisa terserah, kita buat main aja. Oke, kita bisa pilih finish. Secara otomatis kelas kita atau file midlet kita akan terletak di project ini gitu, default package. Oke, kita bisa buka, kita lihat. Oke, jadi syarat utama lagi gitu, dan untuk membuat suatu program itu berbasis J2ME atau Java, Anda harus mempunyai komputer dengan spek yang sudah lumayan, kita bilang ya. Sini saya menggunakan speknya terlalu rendah mungkin, Intel Atom. Oke, ya, ini dia tampilan dari main.java kita. Oke, yang kita buat tadi file midletnya. Oke, kita mulai saja. Secara default main Java ini sudah menyediakan namanya import javax.microedition.midlets. Yang ini artinya untuk nih, jika kita menggunakan midlet ini gitu, kita harus menggunakan import ini begitu. Itu contoh kecil lagi seperti itu aja. Oke, karena kita akan menggunakan fitur-fitur dari seperti text file gitu ya, list, display, form, kita harus menggunakan namanya import java ya, javax titik micro edition seperti ini. Oke, cari lcdui seperti ini. Nah, di dalamnya ini semua fitur-fitur yang ada di lcdui nanti kita gunakan di dalam program kita gitu. Kalau Anda sulit untuk
atau males gitu ya istilahnya untuk membuat semuanya ini, Anda bisa menggunakan bintang seperti ini. Itu artinya Anda mengeluarkan semua fitur-fitur yang di dalamnya. Nih, saya tunjuk lagi nih di dalam ini. Anda mengeluarkan semuanya ini dengan cara membuat bintang di sini ya, seperti itu. Oke. Kita langsung masuk ke public class main extend mainlet-nya. Oke. Sini kita buat kita melakukan deklarasi fiturnya gitu. Seperti display-nya gitu. Oke, kita buat display. Oke, seperti ini. Oke, private apa kita buat list karena kita membutuhkan list ini main list. Oke, begitu kiranya. Main list. Oke. Seperti ini. Kita butuh namanya free private list lagi untuk secara, jadi nanti tampilan kita dia berbentuk seperti ini gitu. Jika nanti kita klik Senin, Selasa gitu ya, atau Rabu begitu, nanti kita pilih ini, dia akan masuk ke namanya list Senin. Kita masuk ke Selasa, dia masuk ke dalam list Selasa seperti itu. Jadi kita butuh namanya list yang sangat banyak gitu. Oke, kita buat di sini nama variabelnya implicit list 1. Oke, kita copy saja. Oke, seperti ini. Kita buat nggak usah banyak-banyak dulu, 3 saja mungkin, Selasa sampai Rabu ya. Oke. Setelah ini Anda butuh namanya komen gitu. Komen. Mana gunanya nanti ada tombol back, tombol next gitu ya. Oke, komen cmd exit. Oke, cmd. Oke, cmd back. Oke. Lebih bagus seperti ini saja. Oke. Setelah itu kita membuat suatu metode ya. Kita buat metode dengan namanya itu sama seperti file midlet kita yang di atas. Oke, sama. Ini gunanya nanti untuk program kita terlihat lebih baik saja gitu. Oke. Di dalam main ini kita akan mendeklarasikan atau menginisialisasikan fitur-fitur yang telah kita deklarasikan di awalnya sini. Oke. Yang pertama itu kita akan deklarasikan si display. Oke. Display sama dengan display get display this seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan deklarasikan cmd back-nya new comment seperti ini cara penulisannya, comment. Oke, comment. Oke, yang perlu kita perhatikan ini untuk kita isi kata di sana ada string label. Oke, string labelnya kita buat back gitu misalnya. Di komennya kita buat oke seperti ini titik. Oke, dia akan close secara otomatis ya, itu dia. Jadi kita pilih saja karena dia back seperti ini. Kita prioritas dia nomor 1 karena fitur kita di sini tidak terlalu banyak gitu. Oke. CMD selanjutnya kita buat CMD exit ya. New command ini. Oke. Jawabannya kita buat exit. Oke. Kita buat sama seperti di atas, command titik exit. Kita prioritaskan yang nomor pertama karena fitur kita tidak akan terlalu banyak di sini nantinya. Oke. Seperti ini sudah. Jika sudah seperti ini, kita akan mendeklarasikan suatu variabel string. Oke, string baru yang mana seperti ini, string berbentuk array gitu ya, yang mana nilai-nilai nanti akan disimpan di dalam variabel kita buat string array once seperti ini. Oke, di dalamnya kita bisa buat inilah nanti jadwal-jadwal kita. Misalnya saya punya jadwal 30 hari Senin gitu. Nanti saya punya jadwal seperti ini. Praktik. Oke. Mobile programming
seperti ini misalnya. Oke, kita copy saja. Oke, di hari berikutnya saya punya jadwal misalnya pukul 10. Oke, metode numerik seperti ini. Di jam berikutnya atau di jam 2 kita buat misalnya ada kecerdasan buatan seperti ini. Oke. Dan di hari berikutnya saya punya jadwal seperti ini misalnya. Oke, di sana ada sistem informasi manajemen misalnya. Oke. Selanjutnya, oke, karena kita ada kesalahan, apa yang salah sana. Oke, karena dia mirip sini. Oke, pasti Anda juga tahu variabel tidak boleh terjadi dua kali, ya. Tidak ada muncul ambigu di dalamnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat atau kita akan menginisialisasikan list implicit ini, ya. Inisialisasikan dengan cara seperti ini, implicit to atau implicit list seperti ini, ya. Oke. Atau new list, ya. Oke, di sana sudah disediakannya. Oke, kita tinggal isi aja string title. Kita buat aja misalnya Senin. Ini stepnya buat choice implicit seperti ini. Oke. String array karena di hari Senin 1 jadinya, ya. Oke, titik koma. Kenapa masih ada salah? Oke, kita harus mendeklarasikan ini gitu. Dia tidak mengerti namanya image element ini. Oke, kita copy saja seperti ini. Kita buat di atasnya. Oke, sorry. Di atasnya image. Terus kita buat dia 0. Nilainya jadinya kosong gitu. Oke, kita perhatikan hilang ya. Oke, selanjutnya di dalam menu implicit list 1 nanti akan ada command back misalnya seperti itu. Oke, kita membutuhkan command back, jadi kita harus inisialisasikannya di sini gitu. Oke, add command cmd back seperti ini. Oke, implicit list 1 c. Oke, kita tunggu, secara otomatis dia akan keluar. Oke, atau kita buat saja set command listener this. Oke, kita ganti sini this seperti ini. Oke, kenapa dia salah? Mungkin Anda kan menemukan banyak kesalahan di sini. Tapi tenang saja, Anda harus menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh NetBeans. Jadi ini dia kelebihannya. Kita klik saja. Oke. Atau kita buat di sini untuk menanganannya. Di sini kita buat suatu implements. Oke, seperti ini. Command, ya. Command listener. Kita lihat di bawahnya sudah hilang ya. Namun di atasnya ada lagi gitu. Oke. Oke, dia akan keluar. Nah, secara otomatis dia akan buat di bawah sini, di bawah destroy up. Oke. Di sini ada throw news. Di sini adalah pengendali kesalahan gitu. Oke, kita hapus saja. Dalamnya nanti kita buat komen-komen ya. Oke. Kita lanjutkan yang tadi ini. Oke, kita copy saja biar cepat. Copy. Oke, sudah. Oke. Yang perlu diganti hanya di sini 2 2 2. Oke, sini ada 2, sini juga 2. Oke, seperti itu. Oh, di situ 3, sorry. Ya, 3. Oke. Oh iya, di awal tadi saya lupa mendeklarasikan suatu
boolean yang mana gunanya nanti akan sebagai kondisi di statement control kita. Oke. Karena kita buat suatu boolean, kita buat dia di sini nilainya true. Oke. First time sama dengan true seperti ini. Oke. Jadi kita inisialisasikan dia di sini sudah menjadi true. Oke, di dalam startup inilah guna tadi. Saya bilang tadi statement controlnya. Jika first time itu sudah true gitu, oke, kita lakukan startup gitu. Itulah artinya begitu, ya. Oke, juga sudah, kita buat suatu deklarasi baru, string seperti ini, string array. Oke, array. Inilah hari-harinya kita buat untuk menu hari-harinya, list hari-harinya. Selasa. Oke. Rabu. Ini cukup. Buat main list nih, kita harus deklarasikan dari sini. Jadi saya deklarasikan dari sini. Main list. Oke. New list. Ya. Formatnya hampir sama seperti list-list di atasnya. Namun sini kita buat welcome saja. Welcome atau inilah judulnya gitu. Jadwal kuliah. Oke, seperti itu. Oke, list type-nya kita pilih choice. String array. Oke, kita menemukan ini lagi. Kita kopikan saja dia. Oke, kita kopikan, kita buat baru dari sini, image. Oke. Sama dengan 0. Oke, jadi kita buat dia 0 saja nilainya. Oke. Kita ingin juga di main listnya ada comment exit. Jadi kita harus buat dia seperti ini. Jika Anda membuat seperti itu, inginkan seperti itu, Anda harus buat seperti ini, comment exit. Oke. Main list titik command this. Oke. Setelah itu kita buat first time-nya itu sama dengan false. Coba lagi dia menjadi bentuk awalnya false, ya. Oke, jika sampai sini kita akan buat set display pertama kali yang kelihatan itu adalah si main list. Oke. Jadi setelah program di launch akan dijalankan, dia pertama kali akan ngeset si main listnya. Oke, seperti ini. Oke, sampai sini coba dulu kita run, ada kesalahan atau tidak. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin ada kesalahan. Oke. Ini dia. Kita hapus saja yang kedua ini. Oke, ini dia. Kita tunggu sampai program kita jalan. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti saya bilang tadi, jika spek komputer Anda tidak mencukupi, dia akan terjadi seperti ini. Ya, not responding. Oke. Maklum saja. Kita tunggu lagi. Oke. Mungkin karena saya menggunakan rekaman ini dan menjalankan NetBeans-nya, dia jadi agak terlalu berat seperti itu ya.
Oke, kita tunggu saja. Jadi di sini saya belum menggunakan namanya database ya. Jika Anda menggunakan database harus belajar sedikit tentang pendatabasean secara J2ME-nya gitu. Oke. Oke. Kita juga belum melihat outputnya. Mungkin karena komputer saya yang agak terlalu lambat mungkin ya. Kita tunggu lagi. Oke, dia sudah jalan nih. Oke, dia sudah create di directory ini. Oke, dia kopikan filenya. Oke, dia buat lagi create datanya. Oke, dia akan jalankan seperti ini. Ini program masih sangat-sangat sederhana ya. Belum ada yang sulit di sini gitu. Namun jika Anda melakukan salah sedikit saja, mungkin program Anda akan melakukan atau terjadi error gitu. Oke, kita tunggu formnya keluar. Jika terjadi seperti ini di komputer Anda bisa bersantai dulu mungkin ya, minum kopi dulu ya, makan dulu mungkin untuk menunggu output yang keluar. Oke, dua keluar, kita tutup aja satu. Oke, sampai pun QWERTY device-nya itu founding, kita lihat. Kita tutup aja satunya karena memakan RAM. Oke, ini dia tampilannya awalnya ya. Judulnya main. Oke, kita launch. Ya, ini dia akan langsung masuk ke ini. Yang ini tadi yang first time tadi ini dia akan masuk kan Senin, Selasa, Rabu seperti itu. Ya, di sini ada comment exitnya. Oke, tadi ini kalau ditekan belum ada apa-apanya, kita belum buat comment-nya. Oke. Sampai sini program kita sudah bisa dibilang baik lah. Oke. Kita keluarkan saja, kita lanjutkan program kita. Oke, jika sampai situ yang kita lakukan adalah menyelesaikan comment-nya. Oke, di sini kita masuk ke public void comment action. Di sana ada dua parameter, yang satu comment yang diinisialisasi secara C. Oke. Ada displayable, variabelnya itu D gitu. Oke, kita mulai saja dengan statement control if. Kita buat di dalamnya D titik equals seperti ini. Ya, kita tunggu agak lama ya. Oke, di dalamnya ada statement control lagi. Jadi ini if bersarang gitu ya.
Jika C atau yang tadi, jika Senin tadi ditekan gitu, jika list Senin tadi ditekan, apa yang terjadi gitu. Oke, di dalam statement control if C ini ada namanya statement control lagi. Jika itu ditekan gitu, dia close lagi si main listnya. Oke, dan sampai di situ kita akan menggunakan namanya statement control switch. Oke, console titik. Kita ambil indeksnya. Jadi jika dia pilih indeks ke 0, karena kita harus ingat lagi array itu dimulai dari angka 0 gitu ya, atau indeks ke 0. Jadi jika kasusnya dia pilih yang pertama atau yang ke 0 gitu, atau Senin, dia akan tampilkan display set current seperti ini. Dia akan tampilkan si implicit pertama gitu. Kita panggil saja implicit pertamanya seperti ini. Kita lakukan break dia supaya kasus-kasus yang lainnya tidak akan keluar gitu. Jika kita pilih kasusnya hanya kasus yang ke 0. Yang dia pilih kasusnya yang hari Selasa gitu lah istilahnya. Kasus yang pertama atau indeks yang pertama, dia akan menampilkan display set current set current implicit 2. Seperti ini. Kita lakukan break juga. Jika Anda yang nggak ingin terlalu lama, bisa Anda kopikan saja seperti ini. Ini Anda ganti 2 dan ini Anda ganti 3. Lihat. Di sini jika yang Anda tekan itu sama dengan si command kalau Anda tekan itu command si back gitu ya, maka akan nampilkan si display titik set current ya, seperti ini, si main dari list tadi. Jadi akan menampilkan list yang awal tadi yang ada Senin, Selasa, Rabu. Jika Anda menekan command dari exit, apa yang terjadi? Program akan dimatikan. Kita serukan, notifnya dihilangkan. Atau notifnya dimatikan itu istilahnya. Sampai sini Anda sudah bisa dibilang agak sempurna, tinggal Anda menambah-nambahkannya saja. Kita run saja programnya. Cukup gitu ya. Kita lihat terjadi no responding lagi. Jadi menjadi seorang programmer itu wajib mempunyai komputer yang punya spek yang agak menengah ya. Tidak bisa komputer-komputer yang di bawah minimum biasa. Hanya 87 line saja. Kita tunggu lagi sampai mobile device kita keluar. Sudah keluar. Kita lihat. Kita launch. Kita pilih. Seperti ini. Kita pilih Senin, dia akan menampilkan list baru Senin dengan titel Senin. Ini dia di dalam tadi
array-nya praktek mobile programming. Di sini ada command back, kita back kan. Oke, dia akan kembali ke main list-nya dengan judul titelnya tadi jadwal kuliah ya. Di sini ada 3 pilihan. Jika kita pilih hari Selasa, kita masuk, dia akan menampilkan, oke, di sini belum saya ubah titelnya, masih hari Senin. Oke. Dia ada 2 jadwal ya. Kita back lagi. Oke. Oke, titelnya masih belum saya ganti juga. Oke, nanti kita ganti. Sini ada 1 jadwal, kita back lagi. Di sini ada command exit, ya itu dia fungsinya. Kita masuk exit, dia program akan keluar seperti itu. Oke, program kita sudah jadi gitu ya. Program yang sangat-sangat sederhana ini gitu. Oke, di sini tadi masalahnya ya. Selasa kita ganti untuk detailnya. Ini Rabu gitu. Oke, siap. Oke, ini dia program jadwal kuliah tanpa menggunakan database. Ini sangat-sangat sederhana sekali. Anda bisa mempelajari tentang list di sini, penggunaan list, penggunaan array yang berbentuk tipe data string gitu ya. Penampilannya, memanggil form-form atau list-list yang lain jika dia memilih seperti ini. Di sini banyak sekali ilmunya mungkin, dan Anda bisa membuat list-list yang lain gitu yang berfungsi untuk menampilkan apa saja gitu. Oke, mungkin sampai sini saja tutorial yang saya berikan. Selamat siang, kembali dengan saya Randy Famiroja. Terima kasih.